Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Cerita R Prakasa. Kali ini kami akan membuat video, yaitu perkebunan jeruk yang ada di Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Pekalongan. Ini kita datang Pak ya. Ya, untuk kami ulang lagi untuk desanya di Pesaren, yaitu agrobisnis untuk kebun jeruk manis yang ada di Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ini kita ketemu langsung dengan pemiliknya, yaitu Bapak atau Sodak Mas Majid. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak. Nah, ini kebetulan bisa suatu kehormatan bagi kami Mas, bisa mengupload untuk konten perkebunan jeruk yang ada di Desa Warungasem. Ini kita lihat untuk buahnya banyak sekali. Ini kalau boleh tahu mulai kapan Mas Majid? Ini sekitar umur 22 bulan. Mulai tanam kita tahun 2018 Pak. Oh, mulai tanam tahun 2018. Ini saya mulai belajar gunakan. Ini udah sekitar 1 bulan Pak. Oh ya, ini berarti sudah hampir 2 tahun ini sudah mulai berbuah. Ini mulai baru berbuah perdana ini Mas? Ya, ini mulai buah perdana. Oh, buah perdana. 22 bulan Pak. Usia 22 bulan atau belum ada 2 tahun. Ini untuk luas tanahnya berapa ribu hektar atau berapa ribu meter Mas? Sekitar 1,5 hektar Pak. 1,5 hektar Pohon, luar 1000 biasa. pohon. Jadi luas tanah kurang lebih 1 hektar, untuk jumlah pohonnya kurang lebih 1000 pohon. Ini kebun jeruk yang ada di Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ini kita di tengah-tengahnya, kita bisa melihat hamparan pohon jeruk. Ini sayang jeruknya belum berbuah atau masih perdana. Nanti kalau ada waktu akan kami share lagi untuk perkembangan daripada hasil perkebunan jeruk. Ini kelihatan banyak sekali nih Mas. Ini sudah besar-besar Mas. Nah, ini Mas Bro, ini sudah besar-besar Mas Bro. Ini seperti ini. Nah, itu ya itu. Ini untuk jenisnya jeruk apa Mas? Ini varietas Siam Pontianak Pak. Oh, varietas Pontianak. Ya. Siam Pontianak. Oh, Siam Pontianak. Untuk nyuwun sewu, kalau untuk saat ini jeruk-jeruk Siam Pontianak ini di pasaran per kilonya sampai berapa Mas? Sementara untuk di kebun, harga di kebun sekitar 13.000. 13.000 per kilo ya Mas ya. Oh, luar biasa ini. Ini warnanya kuning semu, tapi rasanya luar biasa. Jalinan Rasanya manis, manis ya Mas. Luar biasa ini. Ini saya ini kira-kira berapa bulan lagi Mas untuk Ini buahnya bisa sekitar berbuah Mas? 4 bulan lagi Pak. 4 bulan lagi bisa mulai panen. besar dan bisa Panen. dipanen Mas. Ya. Ini kalau 4 bulan lagi kesini lagi mungkin kita bisa melihat atau bisa merasakan ya Mas ya, untuk hasilnya jeruk Ini daripada kita jeruk akan bikin Siam. busa, Pak. Untuk Mas Bro, Mas Majid, ini untuk penanaman dan perawatan untuk pohon jeruk ini sulit apa mudah Mas? Ya, yang pertama itu untuk penanaman itu ada 3 faktor Pak. Oh iya ya, Yang pertama kita harus pilih bibit unggulan. bibit unggul ya Mas ya. Kedua kita harus lihat MDPL atau dataran Pak. Oh, MDPL atau dataran Ya, tanahnya ya Mas, Iya, situasi tanah. ketinggian. Oh, Karena lokasi. jeruk itu ada yang di dataran rendah sama dataran tinggi Pak. Oh ya, untuk di sini posisi di sini datarannya Masuk dataran rendah Pak. dataran rendah ya. Ya, Jadi makanya kita pakai varietas Siam Pontianak Pak. yang pertama ini menurut daripada sumber ini, yang pertama kita buat bibit yang unggul. Yang kemudian yang kedua yaitu kondisi tanah. Ini mau milih dataran rendah atau tinggi. Lah ini untuk di sini dataran rendah. Nah ini kemudian untuk jeruknya yang ditanam tadi jeruk apa namanya Mas? Varietas Siam Pontianak Pak. Untuk jeruknya varietas Siam Pontianak. Pontianak ya. Kemudian cara penanam dan perawatannya gimana Mas Majid? Monggo. Yang pertama kita siapkan lubang tanam Lubang tanam sekitar 50 kali 50 persegi Pak. 50 kali 50 atau setengah meter ya Mas? Ya. Setengah meter dengan kedalaman berapa Mas? 50 juga Pak. Oh, kedalaman 50, jadi panjang 50, lebar 50, Dalam kemudian kedalaman juga 50. ya. Yang
cm ya Mas. Yang kedua kita siapkan pupuk dasar Pak. Iya. Pupuk dasarnya yang pertama. Yang ketiga persiapan pupuk dasar. Ya, pupuk kandang. Pupuk kandang. Dolomit SP36. Pupuk kandang. Kapur dolomit. Kapur dolomit itu kapur apa Mas? Kapur pertanian. Kapur pertanian ya. Terus yang ketiga pakai SP36. SP36. Kemudian bibit itu kita tanam, akarnya kita potong Pak. Oh, akar untuk mungkin akar tunggalnya ya Mas? Iya, akar tunggalnya. Akar tunggalnya dipotong. Kebiasaan akar itu menyebar ke kanan ke kiri. Oh iya, berarti dipotong dulu sebelum ditanam biar akar tunggal dipotong biar akar yang lainnya atau akar sekundernya itu bisa berkembang ke kanan dan ke kiri ya Mas ya. Oh iya. Jadi dia benar-benar bisa bergerak. Contohnya seperti ini 2 tahun udah seperti ini. Ini 2 tahun sudah berbuah, ini tinggal nunggu kematangan. Kita lihat ya hasilnya. Ini luar biasa ini Mas. Ini baru belajar buah aja udah 20 kiloan lebih nih Pak. Oh luar biasa ya Mas. Ini kalau lebih 1 kilo 10.000 ya udah menghasilkan 200.000 sekali panen ya Mas. Ya, faktor kali ya. Kali 1000. Berarti 2 kilo kali 2 kali 1000. Nggih. Berarti sekitar 2 ton, 2 berarti sekitar enggak 20 berarti 20 kali 1000 ya Mas ya. 1 kilo 10.000. Ya, sebentar untuk kita lihat dulu. Jadi kalau melihat langsung kita melihat hasilnya ini per pohon kalau di rata-rata itu 20 kilo. Kemudian ini ada 1000 pohon berarti sekitar 20.000. Iya. Nah, kalau 20.000 dikalikan kita ambil murahnya aja 10.000. Berarti 20.000 kali 10.000 sekitar 200 juta ya Mas. Iya Pak. Sekali panen 200 juta luar biasa ini. Oh, Mas Majid, ini saya lihat untuk kebunnya untuk jeruknya ini tidak ada yang tinggi. Ini semuanya itu rendah-rendah. Kemudian juga lebat Mas. Lebatnya tidak ke atas tapi lebatnya ke samping. Ini ada tekniknya enggak Mas? Ini kok ada Pak. ada tekniknya Mas? Kita lihat yang ini aja. Iya ya Mas. Lebih. Ya ini dan ini juga ada tali plastiknya ya Mas. Ini Gimana Mas? Monggo Mas. fungsinya tali ini. Iya Mas. Tikung Pak, pijat lengkung. Pijat lengkung ya. Pijat lengkung itu syaratnya yang pertama kita stressing untuk menyetressing. Menyetressing artinya apa Mas? Menyetressing Biar biar pendengar dia haus nutrisi biar Pak. pendengarnya biar jelas ya. Biar tanaman ini benar-benar haus nutrisi. Oh, biar berarti Sebelum kita pikung sebulan kita pupuk dulu. Kita siapkan nutrisi. oh yang pertama ini diambil ini dulu Mas. Iya. Ini di apa digerti atau bahasanya apa ini Mas? Ini nanti diikat seperti ini Pak. Oh ya ya ya. Tanaman itu jadinya akan tersekat nutrisinya di sini Pak. Oh ya. Nutrisi mau turun ke bawah tersekat di sini. Oh ini Ya. tak jelaskan sekalian jadi untuk pohonnya itu cabang-cabang itu dikasih tali, Ya, dibending. kemudian ditarik ke bawah. Ini untuk menyekat yang namanya nutrisi. Jadi begitu disekat, ini agak ke bawah, kemudian akan tumbuh cabang-cabang atau batang cabang-cabang sehingga akan melebar seperti pohon ringin. Begitu Mas ya? Iya. Nah ini kurang lebih begini. Nanti nutrisinya yang dari bawah mau ke atas tidak bisa, yang dari atas mau ke bawah nggak bisa. Terjadi akumulasi nutrisi Pak. Iya. Jadi di sini muncul pembungaan. Oh pembungaan. Nah, makanya seperti itu hasilnya tadi. Ini di samping menumbuhkan cabang-cabang yang banyak dan lebat, Iya. ini juga tidak tinggi, ini juga merangsang nutrisi untuk menjadi buah dan bibit ya Mas. Buah-buah ya Mas ya. Iya. Jadi Fungsi dari teknik pikung ini yang pertama teknik pikung ya Mas ya, ya. pikung. Iya, Mas. Lengkung Pak. Pijat lengkung ya, pikung pijat lengkung. Ini fungsinya yang pertama Iya. untuk pohon jeruk yang susah berbunga Pak. Yang kedua panennya lebih enak karena pendek pohonnya. Ya. Kita nggak perlu tangga. Yang ketiga mempercepat pembungaan. Maksud pembungaan ya, ya. Seperti itu Pak. Kemudian Mas Birin untuk Mas Majid untuk buahnya itu biar banyak apa perlu dikawinkan atau dibuat kawin secara apa namanya untuk pembuatan dari Mas Majid. Ini kelihatan buahnya banyak sekali Mas Majid. Seperti ini Pak. Iya ya. Kita lihat ya. Iya. Sebenarnya buah banyak ini bukan karena penyerbukan Pak, ini alami. Oh alami Pak. Karena kita pakai teknik pangkas Pak. Oh iya iya iya. Nah, tekniknya seperti ini Pak. Iya Pak. Kita lihat yang sini aja yang dekat.
untuk pemangkasan konsepnya 139, 1 batang utama, 3 batang primer, 3 batang sekunder, terus kita lepas jadi tersier. Nah ini yang calon generatif, yang jadi bunga itu yang di tersier Pak, yang terakhir. Ini rekan pemirsa, ini kita bisa lihat ya. Jadi ini konsep dari Mas Majid. Ini yang pertama 1 batang. Ya, 1 batang utama. 1 batang utama. Kita pangkas. Dipangkas sekitar 2 jengkal. Sekitar 2 jengkal. Nah, ini fungsinya untuk apa? Biar tanaman ini kokoh Pak. Ini Oh, untuk penyangga. Penyangga ya. Ini untuk penyangga. Ini untuk penyangga. Ini untuk penyangga. Nah, kemudian setelah ini 1 batang, ini terus dikembangkan ini menjadi tiga. Iya. 139. 3 cabang ya Pak Ya. ya. Jadi 3 cabang. Yang 3 jadiin 3, yang 3 jadiin 3, 3 lagi sampai 3 sapa. 3 sap berarti sekitar 9. Ya. 9 cabang. Ya. Ya, luar biasa ini. Jadi konsepnya Ya. untuk Mas Majid ini kelihatan sekali. Ini mengapa kok jeruknya itu tidak ada yang panjang dan apa namanya kecil-kecil, tapi tidak tinggi, tapi begitu lebat melebar. Jadi ternyata dari beliaunya ini ada tekniknya atau ada strateginya. Yang pertama dari cabang 1, kemudian naik ke atas sekitar 2 kilan ya Mas. Ya, 2 kilan dibuat 3 cabang. Iya. Nah masing-masing 3 cabang ini Jadi 3 cabang lagi. harus di 3 cabang ini masing-masing cabang harus dibuat 3 cabang lagi. Nah dari 3 cabang lagi dibuat cabang-cabang kecil dan seterusnya, biar apa namanya untuk hasilnya jeruk ini semakin banyak, sehingga cabangnya banyak hasilnya juga banyak. Kurang lebih begitu Mas. Ya, karena jeruk siam ini semakin banyak cabang semakin banyak bunga Pak. Nah ini semakin luar biasa, kita dapat ilmunya kayak gitu ya, tekniknya. Semakin cabangnya banyak, semakin bunganya banyak dan hasilnya semakin banyak. Ini kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh sumber Mas Majid, ini bisa dilihat, bisa kita tiru nanti mungkin yang punya lahan banyak atau dan bisa disesuaikan ini dengan 1 hektar tanah, kemudian ditanami pohon jaruk kurang lebih 1000. Jadi untuk masing-masing 1 pohon ini pertama buah saja sudah kurang lebih 20 kilo Mas. Kalau 20 kilo harga di pasaran 13.000, kita buat di sawah saja. Di kebun 10.000 kali 200.000 kilo kurang lebih penghasilan sekitar 200 juta tiap kali panen. Ini baru panen sekali, kalau panen tambah tahun tentunya semakin banyak ya Mas ya. Ini kalau 3-4 tahun ini akan semakin banyak Pak, sampai 1 kintal lebih. 1 kintal 1 pohon Mas. Iya, 1 pohon. 1 pohon. Karena pohonnya batangnya juga udah kokoh, kedua cabangnya semakin banyak. Bahannya juga semakin besar ya Mas ya. Terus di sini nggak ada pohon jeruk yang tinggi, yang kurus menjulang ke atas, nggak. Di sini semua rimbun pendek. Ya. Itu untuk nutrisinya juga banyaknya juga dikasih. Ya. Untuk pupuknya apa Mas? Kita siapkan pupuk kandang, terus 3 bulan sekali dikasih NPK Mutiara. Iya. Pupuk kandangnya 1 tahun sekali Pak. 1 tahun Jadi sekali. kita panen. Iya. Habis panen kita timpa lagi. Oh, jadi bertahap. setiap kali panen dipupuk, yaitu pupuk kandang, kemudian pupuk NPK, pupuk Mutiara untuk buah ya Mas ya. Kita istirahat dulu, kita akan melihat sambil menghitung kalau 1 kintal itu 100 kilo kali 1000 berapa hasilnya, kita akan lihat lagi. Halo guys, ini kita ditemani oleh teman kami Mas Andi Prasetyo. Ini dia juga termasuk mau belajar juga dengan kebun jeruk. Mas Majid, nyuwun sewu Mas Majid. Ini untuk kebun jeruknya ini usia 2 tahun, ini sudah bisa membuahkan kurang lebih 20 kilo. Ini untuk puncaknya jeruk itu bisa paling puncak bagus itu usia berapa Mas? Nanti puncaknya jeruk ini akan terproduksi sekitar 5-8 tahun Pak. 5-8 tahun itu puncak-puncaknya Mas ya? Ya. Terus kedua, pohon jeruk ini akan bertahan bila dirawat 30-50 tahun. 30-50 tahun. Usianya Mas kita ya 50 tahun, 30 tahun kita potong Pak. Oh iya ya. Batangnya udah gede, kita sambung ulang. Oh, ini 30-50 tahun mungkin seusia kita juga ya. Luar biasa. Kemudian Mas Majid, nyuwun sewu, ini untuk 1 pohon nanti puncaknya ini kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo untuk satu tahunnya untuk jeruknya Mas? Kalau jeruk ini umur 4 tahun 5 tahun itu bisa sampai 1 kintal Pak. 1 kintal? Iya. 1 kintal kalau 1000 berarti tinggal
kita kali aja Pak. Oh ya Ini berarti 1000 kali 1 kintal. ya 1 juta 1 juta ya. ya. Per kilo misalnya kita bikin rendangnya 10.000 Iya. kali 100 kilo kan, Iya. berarti 1 juta kali 1000 pohon Pak. Yes. 1 juta kali 1000 pohon. Iya. satu pohon berapa juta? 1 juta Pak, 1 juta kali 1000 pohon. berarti 1 juta kurang lebih berarti 1 M masuk 1 tahun. Luar biasa ini. Jadi ini rekan-rekan bisa dilihat untuk rekan-rekan, untuk pemirsa, ini kalau dalam tempo usia 4 sampai 5 tahun ini sampai 8 tahun ini adalah puncak-puncak hasilnya. Dan ini juga bisa bermasa penghasilan itu sampai 8 tahun. Ini untuk puncaknya ini 1 pohon bisa 1 kintal. Ini kalau 1 kintal ini kali 1000 pohon berarti sekitar 1 pohon berarti 1 juta dikalikan 1000 berarti penghasilan paling tidak 1 miliar. Mas Majid, untuk rencana untuk buah ini bisa berbuah dalam 1 tahun itu berapa kali Mas? Ini nanti ada bujang seta Pak. Bujang seta ya. Bujang seta itu buah berjenjang sepanjang tahun. Oh berarti buahnya bisa tidak putus Mas selama 1 tahun ya Mas? Kita akan sulur. Oh iya ya berarti 1 tahun bisa berbuah terus ya Mas ya. Tidak mengenal musim hujan Biasanya dan musim 1 kemarau ya Mas ya. 1 tahun 1 kali, ini bisa 3 sampai 4 Pak. Oh 1 tahun 3 sampai 4 kali ya Mas. Ya nanti kita pakai sistem padat cair Pak. Oh iya iya. Jadi pemumpukan padat di bawah sama kita siram, kita kosor. Oh. Mas Majid, Ya. kalau melihat laharnya luas, kemudian juga cara tanamnya juga lurus seperti kayak polisi dibariskan. Ini ada rencana Mas Ya. dibuat agrobisnis untuk Ya, untuk wisata petik buah Pak. untuk wisata petik bunga. Konsepnya gimana Mas Majid? Nanti Mungkin yang pertama pengunjung datang ke sini, ya, bayar tiket 25.000, iya, sepuasnya, makan sepuasnya, bawa pulang sekilo. bawa pulang sekilo, Yang keempat dapat ilmu Pak. dapat ilmu luar biasa ini. Kita bisa Ilmu wirausaha gratis. usaha gratis ya Mas Majid, luar biasa ini nanti. Ini kira-kira berarti berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi Mas? Ini nanti setelah Agustus insya Allah kita mulai bangun Pak. Oh siap siap Ada siap. kedai kopi. Jadi di sini tidak hanya jeruk, ada pisang Cavendish, Iya, ada mangga karita Pak, iya, 150 pohon. iya. Terus ini berarti ini 1 paket itu 1 hektar itu hanya jeruk tok apa tambah pisang juga Mas? Ini hanya jeruk Pak. Total itu yang ada pisang, mangga itu sekitar 4 hektar. 4 hektar luar biasa ini Mas Majid adalah calon miliarder, Amin. seorang pengusaha sukses. Ini akan kita bisa lihat mudah-mudahan nanti pada saat opening atau pembukaan kita share lagi Oke, siap. untuk pemirsa biar pemirsa lebih jelas lagi untuk sosoknya daripada Mas Majid. Jadi nantinya ini akan dijadikan wisata Petik buah. petik buah ini dengan membayar uang 25.000, makan Sepuasnya. jeruk sepuasnya, Bawa kemudian pulang 1 bawa pulang 1 kilo, Ya. dapat ilmu luar biasa. Ini kalau bahasa Pekalongan sapore top markotop. Ini juga Pak Andi. Ya. Ini teman saya, ini juga ingin belajar tentang pisang Cavendish. Tidak hanya Mas Andi Mas, Iya. termasuk kami Pak Salita Bapaknya. juga mau mencoba untuk belajar karena saat ini sudah menanam kurang lebih 90, tapi saya akan lebih semangat lagi dan ternyata penuh semangat, banyak teman, banyak karya, kemudian juga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau-beliau yang sukses. Dan inilah salah satu potensi yang akan sukses di tahun depan, yaitu seperti Mas Majid ini. Masih muda, usia berapa Mas Majid? Sekitar 28 Pak. 28 tahun sudah punya perkebunan jeruk kurang lebih 1 hektar, pisang Cavendish Ya, 1 hektar. 1 hektar kurang lebih 4 hektaran Mas. Luar biasa ini. Inilah kiat-kiat daripada seorang seorang pemuda milenial Mas. Ya, Milenial, Petani. Sekarang regenerasi Pak. Ternyata Kata Bung Karno, ya, saya butuh 10 pemuda. ya, Kalau 10 pemuda itu Kreatif. ada, pasti akan mengguncang Mengguncang dunia. Oh. Sekarang kita kelasnya di desa Pak. Kalau Ya. ada 10 pemuda di desa akan jadi ekonomi desa. Karena yang pertama buka lapangan kerja. Iya betul. Seperti itu Pak. Ini kita juga nanti akan melihat untuk tanaman pisang Cavendishnya. Nah, nanti sambil jalan. Di sebelah sana ya. Mungkin satu lagi Pak Haji ya. Iya ya. Ini kan mungkin nanti jadi pertanyaan rekan-rekan para
subscribe Oh, iya, iya. ataupun yang lain. Ini Mas yang mau saya tanyakan, mulai dari tanam usia pertama kali tanam itu sampai menghasilkan buah pertama itu jangka waktunya itu berapa tahun? Itu kan nanti jadi pertanyaan ya. Dari awal tanam sampai bisa berbunga sampai berbuah seperti ini sampai panen, itu berapa tahun? Ini dari bunga sampai kita panen 7 bulan, Pak. 7 bulan. Ya, Kalau dari awal tanam Mas itu mulai berbunga berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun Dua sudah tahun, mulai dua. Mulai kita bungakan. Kalau varietas yang Pontianak, Karo L, RGL, Keprok itu yang kulitnya tebel itu 4 tahun. Berarti ini bisa dibilang genjah Mas Ya, ya? genjah. Oh, cepet ya. Kita cepet panen, Mm-mm. buahnya juga banyak. Hasilnya juga bisa kita lihat ya, nggak terlalu lama. Ini untuk para bos-bos juragan tanah yang punya tanah, tanamnya ini. Ada kesempatan Mas Ya, kemarin untuk karena menjadi ini miliarder cocok ya Mas. untuk di dataran Rendah. Asem, Batang rendah terutama. Mas Majid, Ya. nyuwun sewu minta nomor HP-nya atau nomor WA-nya biar nanti pemirsa yang mau menanyakan atau yang mau lebih tahu, ingin tahu lebih dekat, Konsultasi. lebih tahu konsultasi dengan jenengan, untuk nomor HP-nya Mas. Bisa Pak, nomor HP saya Ya, 0823 0823 22 22 95 95 24 24 70 Pak. 70. Ya. Ulang lagi Mas, ulang lagi Mas. Ulang lagi 0823 0823 22 22 95 95 24 24 70 Pak. 70. Silakan bagi teman-teman yang mau belajar ke kebun saya atau sharing-sharing, saya sangat terbuka berbagi ilmu. Dengan alamat Mas. Ya, alamatnya berada di Desa Pesaren, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang.